Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Habsi Irwan. Lanjutkan. 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Tomalabita Maradika Mamuju, Bapak Haji Andi Amirdai. Terima kasih Pueko bisa hadir di deklarasi kami. Aplaus buat Maradika Mamuju. Yang saya hormati Ayahanda Haji Anwar Adnan Saleh beserta dengan Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Kang Atang Irawan, jauh-jauh dari Jakarta untuk menyisihkan waktu bisa hadir di tengah-tengah suka cita kami pada malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya taati, orang tua kami berdua, Bapak Haji Al-Malik Pawabari dan Bapak Haji Aras Tamoni. Yang saya cintai, cantik jelita istri saya Haja Nirmala Sari Aras. Berdiri, berdiri, berdiri. Ya, terima kasih Bunda. Siap hadir di tengah-tengah kita dan memberi saya support. Beliau adalah istri yang terbaik dan ibu dari anak-anak saya yang terbaik dan cantik sekali. Terima kasih para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Yang saya hormati ketua-ketua partai yang sempat hadir. Yang saya hormati ketua koalisi, sekretaris dan bendahara dan seluruh staf yang ada. Seluruh anggota tim yang ada. Yang saya hormati para ketua relawan, yang saya hormati para simpatisan dan seluruh hadirin, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, maupun yang ada di seluruh kecamatan dan seluruh desa yang live streaming pada saat ini. Ya, hari ini saudara-saudara sekalian kita mendeklar sebuah semangat. Hari ini pun kita akan menjadi saksi bahwa insya Allah pergerakan kita untuk menuju lebih baik, startingnya pada malam hari ini. Di setiap kontestasi politik, di setiap pemilihan kepala daerah, sejatinya adalah kita memilih pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu memahami daerahnya, orang yang mengetahui daerahnya, orang yang mengetahui masyarakatnya, orang yang memahami apa yang perlu mereka lakukan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyatnya, dalam rangka untuk memajukan daerahnya. Itulah pemimpin. Pemimpin dengan sekian banyak atribut yang harus melekat pada dirinya, memiliki pengalaman, memiliki modal intelektual, memiliki kematangan, sekian banyak apa yang harus melekat pada dirinya, sehingga saya harus mengatakan bahwa Irwan Pawabari belum bisa untuk menjadi bupati, tapi paling layak untuk mendampingi Bapak Habsi Wahid menjadi bupati. Ya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kontestasi politik pilkada bukan sebuah film sinetron yang harus berjilid seri 1, seri 2, seri 3 dan seterusnya. Bukan. Maaf saya mengatakan seperti ini, di beberapa pekan yang lalu ada statement bahwa pertarungan politik hari ini adalah pertarungan politik sekian tahun yang lalu. Saya tidak sepakat. Politik itu rasional, saudara-saudara sekalian.
Politik itu bukan sinetron. Sinetron apa namanya? Bukan sinetron. Maaf. Bukan sinetron tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3, bukan. Ketika politik dirasionalisasikan, kita tidak pernah memandang bahwa seorang itu dari anak siapa ataupun dia keturunan apa. Tapi dia harus mampu mempantaskan dirinya tampil di panggung politik sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa daerahnya, mampu membawa rakyatnya, mampu mendesain bagaimana ke depan sehingga rakyat bisa sejahtera dan daerahnya bisa maju. Itu pemimpin, saudara-saudara sekalian. Dan pemimpin, saudara-saudara sekalian, pemimpin itu didorong oleh rakyat, bukan didorong oleh orang tuanya. Bukan. Bukan. Dan alhamdulillah, Habsy Wahid, Irwan Satyaputra adalah dorongan seluruh rakyat yang ada di Mamuju ini. Fakta, saudara-saudara sekalian. Fakta. Maaf, koalisi yang baru tadi dilantik terbesar di legislatif. Kang Tatang, kami seluruh anggota legislatif itu 30 orang. Alhamdulillah koalisi 18 kursi ada di sana. Dan saudara-saudara sekalian, pilihan kita malam hari ini, kita masuk dalam gerbong Habsy Irwan, ini adalah sebuah jalan yang benar, dan insya Allah kita akan memajukan Mamuju, dan insya Allah kita akan mensejahterakan rakyat, sebab kita ini semua adalah pilihan rakyat. Tadi, waktu kami masuk bersama dengan Pak Habsy, kami diam-diam mengintip dari situ. Merinding saya punya bulu. Saya melihat sekian banyak tokoh yang hadir. Saya benar-benar merasakan, mulai pertama saya masuk, dan hari ini, detik ini saya berdiri di sini, saya benar-benar merasakan bahwa di sini ada aura kemenangan. Benar. Dan bukan hanya kemenangan, saudara-saudaraku. Kita tidak mencari kemenangan. Karena sejatinya pilkada hari ini adalah bagaimana membuat Mamuju ini bisa lebih baik. Kita harus memilih pemimpin yang punya pengalaman. Kita harus memilih pemimpin yang punya kualitas dan kualifikasi yang lebih baik. Ya, kita tidak semata-mata untuk mencari kekuasaan di kursi panas. Bukan itu yang kita cari. Sampai-sampai saya mohon maaf, kami bersama dengan Pak Habsy, benar-benar kemana-mana saya minta maaf. Ya, kami dicerita tidak baik, kami difitnah. Bayangkan, insya Allah kami sabar. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Tapi itu kami tidak membuat gentar. Kami tidak membuat gentar. Tapi kami berharap dari koalisi kerakyatan ini, bahwa kontestasi politik, pilkada sejatinya adalah mencari pemimpin. Jangan gara-gara kekuasaan, nilai-nilai kemanusiaan kita lulu lantak. Jangan. Saya pesan kepada seluruh koalisi, bekerja perjuangkan Habsy Irwan, mulai dari kota sampai ke desa, di setiap sudut-sudut kota, di setiap rumah tangga, datangi mereka dan katakan bahwa Habsy Irwan adalah yang terbaik. Pemimpin yang lebih baik. Tapi jangan sekali-sekali membuat fitnah. Kami tidak sepakat. Jangan sekali-sekali mencercah. Kami tidak sepakat. Tunjukkan saja bahwa memang beliau, saya dampingi, insya Allah kami adalah orang yang pantas untuk menjadi pemimpin.
Sekedar informasi kepada Kang Atang, ayahanda kami Pak Anwar Adnan Saleh dan seluruh tokoh-tokoh orang tua yang ada di sini, bahwa ini adalah deklarasi pengukuhan koalisi. Sebelumnya kita ada apel akbar dan sebelumnya lagi kita sudah mencanangkan bahwa bersatunya Habsyi Irwan dalam rangka untuk memimpin Mamuju ini. Kita sudah menyusun infrastruktur mulai dari kabupaten, kecamatan, desa sampai ke tingkat TPS. Orang-orang yang terlibat alhamdulillah itu juga sudah kelihatan. 5 relawan sudah aktif. Ditambah dengan beberapa relawan-relawan yang lain. Partai yang bergabung ada 6. Dan insya Allah kekuatan besar ini akan menjadi penggiling dalam rangka untuk kita terus bergerak untuk mengambil hati rakyat. Terakhir, saudara-saudara sekalian, kami mohon setiap individu orang yang ada di Mamuju ini adalah bagian daripada pergerakan kami. Karena sejatinya bahwa kami ingin melihat Mamuju ini lebih baik, kami tidak mencari kekuasaan. Swear, kami tidak mencari kekuasaan. Singkat sekali 5 tahun untuk kami melakukan sebuah pengabdian. Tapi dalam rangka menyempurnakan pengabdian kami ini, kembali kita berjuang, genapkan 2 periode, dan insya Allah Mamuju kita bisa hantar menjadi sejajar dengan daerah-daerah lain. Terima kasih banyak seluruh orang tua saya, seluruh tokoh masyarakat yang ada. Terima kasih banyak atas keterlibatan saudara. Insya Allah perjuangan kita tidak sia-sia dan akhirnya pada tanggal 9 Desember nanti kita akan muncul menjadi pemenang. Amin. Terima kasih banyak. Sebentar Ayahanda Habsyi Wahid akan memberikan orasi politiknya sekaligus visi misi kami. Beliau lebih sistematis, lebih baik dan lebih ganteng dari saya. Maksudnya lebih ganteng dari saya 25 tahun yang lalu. Sekarang sudah sama gantengnya. Terima kasih seluruh ayahanda saya, seluruh ibu-ibu saya, seluruh kakak-kakak saya, adik-adik saya. Kita bersama-sama yakin dan percaya bahwa di sini adalah sebuah kebaikan dan kita berjuang untuk kebaikan itu. Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Habsyi Irwan. Siapa kita? Habsyi Irwan. Habsyi Irwan. Lanjutkan. Lanjutkan. Menang, menang. Terima kasih. Menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplausnya yang sangat meriah buat Bapak Haji Irwan Satya Putra Bapak Bari SHMTP. Saya mau dengar lagi semangatnya. Kayaknya di sebelah sini yang paling semangat nih Bapak yang ada di sini nih. Beserta dengan ibu-ibu dan juga Coba kita lagi ulangi coba lagi. sekali lagi kita mau tes dulu yelnya. Mungkin kamera bisa dihadapkan ke sana dulu. Kita sorot dulu yang sebelah sana. Yang kencang ya. Luar biasa sekali di sebelah sana. Saya mau dengar yel-yelnya dulu. Udah hafal kan tadi ya? Kita tes dulu. Sebutin. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Habsyi Irwan. Habsyi Irwan. Lanjutkan. Menang. Sekali lagi. Lanjutkan. Menang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di sini. Luar biasa sekali Luar ya di biasa sebelah sekali. sini Amir. Ya. Kita coba yang sebelah kiri. Tentu. Dan tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama sosok pemimpin yang religius, Luar biasa sekali. bijaksana, dan juga boleh dibilang yang karismatik juga. Beraura sekali Amir. Luar biasa sekali. Ya silakan, Farah. Mari bersama-sama kita dengarkan orasi politik dari Bapak Dr. Andes Haji Habsyi Wahid MM. Beri aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Dr. Andes Haji Habsyi Wahid MM. Coba yang di sebelah sini dari Partai Nasdem, saya mau dengar suaranya dulu. Siapa kita?
Siapa kita? Hapsi Irwan. Lanjutkan, lanjutkan. Menang, menang, menang. Sekali lagi lanjutkan. Menang, menang, menang. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong. Kita persilakan Pak dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin persilahkan kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama kita membacakan doa, membacakan Al-Fatihah kepada orang tua kita, Raja Mamuju Haji Andik Maksum Dai yang sementara di dalam pembaringan, sementara di rumah sakit akademis. Untuk itu, mari kita kirimkan doa surah Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2006-2016 Haji Anwar Anan Saleh. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ibu Anggrayani. Yang saya hormati Dr. Atang Irawan selaku Ketua Bidang Legislatif DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati para Ketua DPW, Ketua DPD, partai politik yang tergabung di dalam koalisi kerakyatan yang saya hormati. Yang saya hormati para ketua DPD, DPC yang tergabung dalam koalisi kerakyatan dan seluruh jajaran pengurus yang saya banggakan. Yang saya hormati kakanda saya Haji Al-Malik Pabawari. Yang saya hormati Raja Mamuju Haji Andi Amir Dai. Yang saya hormati, walaupun sebagai ketua Golkar yang setelah hormati tadi, tapi secara pribadi saya juga memberikan hormat kepada kakanda saya Haji Aras Tamoni. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak muda, para cendekiawan, para tokoh-tokoh politik, dan terkhusus seluruh masyarakat yang sementara menonton di tempat-tempat khusus baik di desa-desa maupun di kecamatan dengan menonton melalui FB maupun melalui Zoom yang telah disiapkan oleh panitia. Bapak-bapak hadirin sekalian, tentu malam ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita semua dapat hadir untuk menyaksikan, untuk menyemarakan acara pengukuhan koalisi kerakyatan dalam rangka pemenangan Hapsir Irwan pada kontestasi Pilkada 2020 ini. Hadirin sekalian, tadi Wakil Bupati Haji Irwan Satyaputra Pababari yang telah menyampaikan orasi tadi dengan begitu bergelgar, oleh karena beliau masih sangat muda dengan penampilan yang berbeda. Tadi beliau telah menyampaikan dengan orasi dengan
mic yang terlepas tanpa podium. Itu gaya anak muda. Saya juga menyampaikan orasi politik ini dengan gaya sebagai orang yang tua. Tetapi ketika ini kita padukan, hadirin sekalian, sebagai suatu kekuatan dan atmosfer yang sungguh luar biasa untuk kepentingan rakyat Mamuju, untuk kita kesejahterakan ke depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam proses perjalanan saya bersama Irwan Pababari di dalam memimpin daerah yang kita cintai ini, kita dan saya bersama Irwan sering mendapatkan kritikan-kritikan. Bahkan menyampaikan kepada kami sejauh mana perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seorang pemimpin Hapsi Wahid dan bersama Irwan di Mamuju dalam 4 tahun yang telah kami jalani. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa saya bersama Irwan Pababari telah melaksanakan amanah rakyat pada tahun 2015 yang lalu untuk melaksanakan proses-proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu. Dan saya kira kami telah memperlihatkan karya-karya kami kepada masyarakat. Dan masyarakat juga sudah menyaksikan, sudah merasakan apa yang telah kami lakukan. Kalau ada cerita-cerita bapak-bapak dan sekalian, hadirin sekalian, bahwa Pak Hasirwan itu selama 5 tahun tidak menampakkan suatu keberhasilan, maka itu mungkin orang yang tidak pernah melihat apa yang telah kami torehkan di dalam karya-karya kami. Kami bisa membandingkan dalam perjalanan berulang sampai 5 tahun apa yang kami kerjakan dengan mungkin teman-teman atau para pemimpin daerah ini melaksanakan sampai 10 tahun. Saya kira kita bisa sandingkan sejauh mana keberhasilan kami yang telah kami lakukan. Apalagi kalau kami sempat diberikan amanah untuk kedua kalinya untuk memimpin daerah ini. Saya kira tentu akan bisa kita memberikan neraca perbandingan mana yang lebih baik dan mana yang pantas untuk mendapatkan satu kehormatan di tengah-tengah masyarakat itu. Hadirin sekalian, kalau kita kembali di dalam apa yang kami lakukan selama 5 tahun ini, kita melihat dalam indikator makro keberhasilan kami telah dicatat bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat ini terjadi satu peningkatan yang sungguh luar biasa. Kita sekarang berada pada posisi pertama dari seluruh kabupaten dan provinsi di Provinsi Sulawesi Barat ini. Indeks pembangunan manusia. Kalau kita bicara tentang pendidikan, bicara kesehatan, bicara daya beli masyarakat, saya kira ini ukurannya, indeks pembangunan manusia itu. Sehingga ini juga saya menampik informasi-informasi bahwa kami gagal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu orang yang tidak paham, saudara-saudara sekalian. Coba lihat di statistik. Coba belajar di statistik. Indeks pembangunan manusia kita yang terbaik di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dalam konteks pendapatan per kapita kita, itu juga terjadi kenaikan signifikan. Sekarang kita berada pada angka 39.990.000. Kalau kita bandingkan ke belakang, kita masih berada pada angka 30 juta 5 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah mencapai 40.000. Apakah ini bukan suatu keberhasilan, saudara-saudara sekalian? Kita bicara tentang pengangguran. Pengangguran kita sekarang itu sudah berada pada 2 sekian persen. Ini luar biasa, kita bisa mengangkat lapangan kerja, membangun lapangan kerja. Sehingga angka pengangguran kita kisaran sekitar 2, sekian persen. Kita bicara tentang angka harapan hidup.
di dalam mengukur kualitas kesehatan masyarakat kita. Sekarang kita ini sudah berada pada angka 67 tahun harapan hidup masyarakat Mamuju ini. Ini semua keberhasilan-keberhasilan kita. Tapi namun demikian juga dari keberhasilan itu tentu juga masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, kita akui. Tapi bukan karena faktor kami tidak mampu mendesain pemerintahan ini sehingga itu terjadi. Tapi tidak lebih adalah pengaruh-pengaruh ekonomi global, pengaruh ekonomi nasional, pengaruh ekonomi di tingkat regional. Sehingga itu mempengaruhi terjadi penurunan tingkat pertumbuhan. Demikian juga kemiskinan, saudara-saudara sekalian, juga kami akui. Turun ini disebabkan oleh karena terjadinya kenaikan jumlah penduduk masyarakat Mamuju ini. Kita ketahui Mamuju ini adalah ibu kota provinsi. Orang datang masuk ke sini, orang yang tidak punya kerja. Yang menyebabkan tentu tahun terakhir ini terjadi kelesuan atau terjadi peningkatan kemiskinan itu. Kita ketahui saudara-saudara sekalian, dulu pernah ada satu gerakan penanaman kakao Gernas. Ketika itu juga mengangkat pertumbuhan sehingga pada saat itu terjadi pertumbuhan di tingkat regional provinsi Barat yang tertinggi di seluruh Indonesia. Karena itu persoalan kita bisa mengangkat produktivitas dari perkebunan kakao itu. Tapi sekarang terjadi stagnan, bahkan terjadi kelesuan. Ini juga menjadi koreksi buat kita di dalam membangun daerah ini. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu dari sekalian. Tentu ke depan kita punya tantangan. Tantangan yang kita hadapi, bapak-bapak dari sekalian, sekarang telah kita rasakan dengan pengaruh dengan COVID-19 ini. Ini juga menjadi satu pertanda dan perlu menjadi perhatian kita semua, seluruh masyarakat. Mudah-mudahan saja COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kita bisa menata kembali perekonomian kita dengan baik. Ini menjadi tantangan kita. Sehingga konsentrasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, persoalan kemiskinan, persoalan lapangan kerja, persoalan pertumbuhan ekonomi, ini akan menjadi PR kami bersama Irwan Satya Putra Pabari sebagai wakil bupati. Itu hadirin sekalian. Nah sekarang apa yang kami harus lakukan di dalam menyikapi tantangan-tantangan itu? Saya terus terang saja bahwa saya sangat memberikan penghargaan atau apresiasi kepada calon wakil bupati saya, Haji Astor Pabari, yang punya kualifikasi pendidikan yang baik, punya pengalaman di bidang politik yang baik. Sehingga di dalam menata pemerintahan ini, saya merasa bahwa saya diberikan satu injeksi untuk melengkapi kekurangan saya. Sehingga ke depan ini, saya bersama Irwan Pabari tidak ragu, Bapak sekalian, untuk bisa membangun Mamuju ini lebih baik. Karena dalam konteks membangun daerah ini tentu harus kita carikan seorang pemimpin sebagaimana yang dikatakan Pak Irwan Satya Putra Pabari tadi. Menjadi pemimpin tidak hanya sekedar kita dipilih oleh rakyat, tapi bagaimana kita punya pandangan visi misi ke depan, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat ke depan. Saya sangat angkat topi kepada Irwan Satya Putra Pabari. Yang sesungguhnya hadirin sekalian, dengan kualifikasi yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki, dengan strata sosial yang dimiliki, siapa yang tidak kenal Irwan Pabari? Dia anak seorang mantan wakil bupati, Haji Al-Malik Pabari. Mertuanya juga bupati sementara sekarang. Tetapi sebagai tokoh muda tidak
ambisius untuk mempercepat dirinya sebagai seorang pemimpin di daerah ini. Tapi kenapa beliau masih ingin mendampingi saya? Karena di dalam benak, di dalam pikirannya Pak Irwan Pababari, tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak sekedar ingin menjadi pemimpin daerah ini. Kita tidak keinginan untuk menjadi bupati dan wakil bupati daerah ini. Tapi beliau hanya melihat bagaimana untuk kepentingan rakyat ke depan. Bagaimana untuk mensejahterakan rakyat ke depan. Itu di dalam pikiran-pikiran seorang generasi muda yang bisa kita acungkan jempol menjadi pemimpin masa depan. Bukan karena ambisius, saudara-saudara sekalian. Sehingga saya angkat topi. Yang sesungguhnya dari segi kapasitas, beliau sudah mampu menjadi calon bupati. Tapi beliau mengurungkan niatnya untuk mendampingi saya. Walaupun saya tahu bahwa saya tidak bisa seperti ini, tidak bisa melaksanakan tugas saya dengan baik tanpa seorang generasi muda yang mendampingi saya. Itu hadirin sekalian. Mohon maaf saya karena sambutan ini agak lama. Kemudian ke depannya tentu dengan harapan-harapan masyarakat pada kami telah menyusun satu konsep pembangunan ke depan 5 tahun ke depan. Kami punya visi bersama Irwan Satya Putra Pababari. Visi kami adalah maju, mamuju. Saya ulangi, visi kami maju, mamuju. Kalau kita melihat visi ini sangat singkat sekali, pendek sekali, tetapi mempunyai satu arti yang sangat filosofis, sangat mempunyai energi sekali. Energinya, saudara-saudara sekalian, bahwa kami menyebutkan 2 kali kata maju. Maju, mamuju. Itu artinya bahwa kami berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan 2 kali di Mamuju ini. Dan sudah tentu kami juga ingin mewujudkan Mamuju ini 2 kali lebih baik. Itu sesungguhnya rohnya di dalam visi ini. Sehingga dengan demikian, tentu di dalam melaksanakan visi ini, kami juga telah menyusun misi di dalam 5 bidang ekonomi, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang punya daya saing. Sehingga dengan visi ini juga telah kami jabarkan di dalam satu program-program prioritas. Yang pertama, karena jargon kami ini adalah lanjutkan pembangunan, maka tentu semua program-program yang kami lakukan pada tahap pertama tentu akan kami lanjutkan untuk kepentingan rakyat. Tetapi ada hal-hal program yang baru yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwa di dalam visi perbaikan ekonomi ini kita akan lebih memantapkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud, Bapak sekalian, kami akan membangun jalan 1 kilometer per desa, per kelurahan, per tahun. Kami juga akan membangun jaringan listrik sampai ke desa-desa. Kami juga membangun bekerjasama dengan instansi terkait jaringan telekomunikasi sampai ke desa-desa. Kemudian juga tentu air bersih ini harus kita berikan kepada masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itu dari sisi infrastruktur. Kemudian yang kedua visi kami, hadirin sekalian, misi kami, yaitu
kita ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Oleh karenanya, persoalan pendidikan harus menjadi perhatian dari kami. Pendidikan ini juga ada program andalan yang kami akan berikan ke rakyat, ke masyarakat, yaitu beasiswa Mamuju Pintar. Beasiswa Mamuju Pintar ini Bapak-bapak sekalian, formatnya atau idealnya bahwa siswa-siswa mulai dari tingkat SD yang ranking 1 sampai 10 sampai seluruh kecamatan, kita akan berikan beasiswa ketika dia masuk di sekolah lanjutan pertama SMP. Kemudian pada tingkat SMP, siswa-siswa yang berprestasi ini pada tingkat SD kita amati apakah mereka masih berprestasi pada tingkat SMP. Kalau dia berprestasi, kita akan lanjutkan untuk memberikan beasiswa pada tingkat SMA. Demikian juga selanjutnya, kita akan amati sampai pada tingkat SMA. Ketika dia berprestasi, maka kita akan berikan beasiswa untuk perguruan tinggi, sesuai dengan tentunya apa yang kita butuhkan di daerah ini, jurusan-jurusan apa yang kita butuhkan. Ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kita. Oleh karenanya pendidikan sangat prioritas kita akan bangun untuk kepentingan rakyat. Itu hadirin sekalian. Kemudian persoalan kesehatan. Masalah kesehatan ini juga menjadi prioritas kami adalah kami ingin berikan pelayanan kesehatan dengan sistem jebol. Mungkin bapak-bapak bertanya, apa sih jebol itu? Kami ingin menghadirkan pelayanan kesehatan dengan jemput bola di seluruh rumah-rumah tangga masyarakat Mamuju ini. Sehingga dengan demikian, maka setiap desa, setiap kelurahan akan kita berikan 1 ambulans untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian visi yang ketiga, kita ingin tetap bagaimana memperbaiki lingkungan hidup kita. Karena persoalan lingkungan hidup adalah satu persoalan yang sangat urgen di dalam menyelenggarakan pembangunan ini. Oleh karena ke depan kita akan menata lingkungan kita, kebersihan kita. Untuk setiap rumah tangga kita akan berikan tong sampah. Setiap rumah tangga di Kabupaten Mamuju ini, dalam rangka untuk lebih membangun kualitas lingkungan kita. Demikian juga hutan-hutan penghijauan kota kita akan bangun. Kemudian dari segi mewujudkan pemerintahan yang baik dan melayani. Hadirin sekalian, di seluruh penjuru Kabupaten Mamuju ini, program prioritas kami yang pertama adalah kami akan meningkatkan insentif honor bagi tenaga kontrak. Jadi kalau ada di luar suara-suara sumbang mengatakan bahwa ketika Pak Habsyi Irwan akan terpilih, tenaga kontrak itu akan dihilangkan. Itu nonsens, saudara-saudara sekalian. Tidak benar itu. Bahkan kami akan meningkatkan kesejahteraan yang meningkatkan insentif bagi tenaga kontrak ketika kami terpilih. Kemudian bagi SN juga kami akan memperbaiki kesejahteraannya dengan memberikan anggaran kinerja, meningkatkan anggaran kinerja mereka. Demikian juga hadirin sekalian, bagi aparat di tingkat desa kelurahan. Di tingkat desa kelurahan, sekedar informasi, pada awal pemerintahan kami, kepala desa itu gajinya hanya 600.000. Kepala lingkungan gajinya itu hanya 150.000. RT tidak punya gaji. Tapi ketika kami masuk di periode pertama, gaji kepala desa kami naikkan menjadi
berapa? 1.500.000. Dia hafal itu. Kepala lingkungan sampai 1 juta, RT sudah mendapatkan gaji sampai 300.000. Tetapi di periode kedua kami, insya Allah kami yang terpilih, maka gaji perangkat desa ini juga kami akan naikkan. Itu hadirin sekalian. Kemudian misi kelima, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengaplikasi nilai-nilai kultur, nilai-nilai budaya dan religi. Karena persoalan budaya dan religius ini harus selalu kita ada keseimbangan. Karena kalau kita hanya ingin membangun daerah dengan pendekatan pembangunan fisik tanpa pembangunan spiritual, maka tentu ini terjadi ketimpangan, kepincangan. Oleh karenanya harus paralel kita bangun. Untuk itu, di misi kami akan kami berikan prioritas pembangunan untuk misi 5 ini. Seluruh guru-guru mengaji, imam-imam desa akan kami tingkatkan insentifnya. Demikian juga rumah-rumah ibadah juga akan kami berikan bantuan untuk perbaikan rumah-rumah ibadah. Demikian juga tentu untuk melestarikan nilai-nilai budaya ini, maka kami akan konsen terhadap bagaimana melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengangkat daripada nilai-nilai budaya daerah kita. Kita datangkan orang-orang luar yang sebagaimana kita sudah lakukan, yaitu Festival Maradika. Ini adalah salah satu bagaimana untuk memperkenalkan nilai budaya kita. Dan ini akan kita kembangkan event-event yang seperti ini. Itu hadirin sekalian, apa yang akan kami lakukan ketika kami menjadi bupati, terpilih bupati, menjadi bupati dan wakil bupati ke depan. Dan apa yang saya sampaikan malam ini, saya mengharapkan kepada seluruh relawan, seluruh tim koalisi kerakyatan untuk menyampaikan pada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan, yang ada di desa-desa sampai ke pelosok-pelosok, supaya mereka paham bahwa Habsyi Ridwan untuk periode kedua ini tentu akan bisa lebih baik dengan apa yang telah kami lakukan pada periode pertama. Saya berjanji bersama Irwan Satyaputra Pababari bahwa apa yang kami sampaikan ini kami akan pertanggungjawabkan Bapak hadirin sekalian. Oleh karenanya jangan ragu-ragu untuk memilih Habsyi Ridwan, karena insya Allah Habsyi Ridwan akan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan. Sampaikan ke rakyat, sampaikan ke masyarakat bahwa figur kamilah sesungguhnya yang dicari-cari masyarakat sebagai pemimpin di daerah ini. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya kira itulah mungkin pandangan-pandangan saya atau orasi politik saya di dalam mengantar saudara-saudara sebagai tim koalisi pemenangan kami. Dan insya Allah dengan rahmat dan ridha Allah, perjuangan bersama-sama, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita semua. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kehadiran kita semua, partisipasi seluruh panitia dan terkhusus Ketua Panitia Haji Damris. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Demikian juga Ketua Koalisi Hamzah Sula yang telah bersedia menjadi ketua tim koalisi. Sehingga dengan demikian, dengan keberagaman yang ada di dalam koalisi ini, insya Allah menjadi satu penguatan untuk lebih memantapkan perjuangan kita memenangkan Habsyi Ridwan ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.